punna setengah-setengah ko, asulu ko punna tojeng-tojeng ko, hewa ko. Indonesia adalah negara maritim, negara yang sebagian wilayahnya dikelilingi lautan. Nah, ada salah satu pengarung samudra dari Indonesia yang melegenda pada masa jayanya, bahkan sudah diakui sebagai warisan peninggalan bersejarah oleh UNESCO. Pengarung samudra legendaris itu adalah pinisi, sebuah jenis kapal yang dibuat oleh suku Bugis dan suku Makassar yang terkenal di seantero samudra pada masa jayanya. Suku Bugis dan suku Makassar dikenal sebagai pelaut asli Indonesia yang sangat hebat. Perahu pinisi adalah kapal layar khas buatan suku Bugis dan suku Makassar yang pembuatannya diwariskan secara turun-temurun sejak ribuan tahun lalu. Menurut catatan sejarah yang tertulis di naskah Lontar Lagaligo, diceritakan bahwa perahu pinisi pertama kali dibuat pada abad ke-14, yaitu sekitar tahun 1500-an. Ternyata ada sejarah di balik pembuatan perahu pinisi yang saat ini menjadi kebanggaan Nusantara. Dalam naskah Lontar Lagaligo disebutkan, putra mahkota kerajaan Luwu, Pangeran Sawerigading adalah orang yang pertama kali membuat perahu pinisi. Perahu pinisi yang dibuat oleh Pangeran Sawerigading digunakan untuk pergi ke negeri Tiongkok dan menikahi Putri Wecudai. Nah, setelah beberapa tahun tinggal di Tiongkok, Pangeran Sawerigading kembali ke kerajaan Luwu dengan menggunakan perahu pinisinya. Sayangnya, saat memasuki perairan Luwu, kapal yang digunakan oleh Pangeran Sawerigading diterjang ombak besar dan terbelah menjadi 3 bagian. 3 bagian tersebut tersebar di 3 tempat yang berbeda, yaitu di Desa Ara, Tanah Bira, dan Lemo-Lemo. Pecahan perahu pinisi tadi kemudian dikumpulkan kembali oleh penduduk dari ketiga tempat tersebut, sehingga membentuk kembali perahu pinisi seperti semula. Dalam membangun kembali perahu pinisi milik Pangeran Sawerigading, ketiga penduduk dari 3 wilayah yang berbeda ini memiliki peran masing-masing. Penduduk Desa Ara bertugas untuk membuat badan kapal. Penduduk Desa Lemo-Lemo mempunyai tugas merakit kapal, sedangkan kapal dirancang oleh penduduk dari Tanah Bira. Kayu yang digunakan untuk membuat perahu pinisi adalah kayu jati dan kayu mahoni, yang pengumpulannya harus dilakukan setiap tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya. Pembuatan perahu pinisi juga unik. Kalau biasanya, pembuatan kapal dimulai dengan pembuatan kerangka terlebih dahulu. Pada perahu pinisi, badan kapal dibuat terlebih dahulu. Keunikan lainnya dari perahu pinisi adalah untuk menggabungkan kayu-kayu pembuat kapal, tidak digunakan perangkat lem seperti lem khusus, kayu maupun paku. Ternyata untuk menggabungkan kayu-kayu dan bagian kapal, pembuat perahu pinisi menggunakan pasak kayu. Pasak kayu yang digunakan untuk menyatukan kayu dan bagian kapal merupakan kayu sisa pembuatan kapal. Meskipun tanpa menggunakan paku dan menggunakan pasak sebagai gantinya, perahu pinisi tetap menjadi kapal yang mampu mengarungi lautan Indonesia. Sebelum proses pembangunan atau pembuatan perahu pinisi dilakukan, ada beberapa ritual yang harus dilakukan. Pertama, kayu bahan pembuatan kapal harus dikumpulkan pada tanggal 5 dan 7 yang memiliki makna tertentu. Angka atau tanggal 5 berarti rezeki yang sudah ada di tangan.
Sedangkan tanggal 7 menunjukkan selalu mendapatkan rezeki. Sebelum ditebang, pohon akan dibacakan doa-doa, kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban yang biasanya berupa ayam sebagai tanda penyerahan diri kepada Tuhan. Setelah itu, akan dilakukan peletakan lunas atau kayu yang menjadi pondasi bangunan kapal. Lunas ini harus dihadapkan ke atas timur laut. Ada 2 lunas yang diletakkan, yaitu lunas di bagian depan yang melambangkan laki-laki, serta lunas yang melambangkan perempuan diletakkan di bagian belakang. Lunas bagian depan nantinya akan dipotong, kemudian dilarung ke laut sebagai penolak keburukan dan sebagai lambang kesiapan untuk mencari nafkah. Sedangkan lunas bagian belakang juga akan dipotong, tapi bedanya akan disimpan di rumah. Dulu, perahu pinisi digunakan sebagai alat angkut barang. Tapi sekarang, perahu pinisi banyak digunakan sebagai kapal layar untuk tujuan wisata. Perahu pinisi sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia pada tahun 2017 yang lalu. Karena unsur budaya dan adat dalam proses pembuatannya. Apa yang membuat kapal pinisi ini menjadi spesial? Kapal pinisi ini menjadi legendaris karena para nenek moyang kita mampu membuat kapal megah ini tanpa menggunakan pedoman teknis tertulis. Para nenek moyang kita bisa membuat kapal ini karena ini tanpa menggunakan bantuan diagram, gambar, dan petunjuk tertulis. Mereka berpedoman pada tuturan para pendahulu mereka. Kapal ini dibuat tanpa menggunakan besi. Semua bagian kapal ini, baik bagian badan serta paku-paku yang memperkokoh kapal ini terbuat dari kayu. Selain itu, mereka juga sangat menjunjung kearifan lokal dan adat istiadat. Nah, itulah sejarah pembuatan perahu pinisi. Mengenai apa arti dari kata pinisi, pinisi berarti sebuah kapal yang tangguh dan mampu melawan ombak.